Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah di siang ini kita bisa berkumpul kembali melakukan kewajiban kita salat zuhur berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan menyisihkan sebagian waktu kita untuk menambah pengetahuan kita dalam ilmu syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama kita, agama Islam. Hadirin rahimakumullah, pertemuan kita kemarin itu masih membahas tentang tata cara membasuh atau mengusap sepatu, ya, mengusap sepatu sebagai ganti membasuh kedua kaki, ya. Jadi dalam Islam kita ulang sedikit bahwasanya ada keringanan bagi orang yang mukim, yang tidak bepergian ataupun musafir yang sedang dalam perjalanan untuk mengusap sepatunya saja sebagai ganti membasuh kaki, ya. Ini dalam syariat Nabi kita Muhammad diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu yang sudah kita bahas kemarin. Di antaranya sepatunya harus kuat, ya. Kemudian menutupi sampai mata kaki. Kemudian dipakainya itu setelah wudu yang sempurna, ya. Yang syarat-syarat tersebut baru kita diizinkan untuk mengusap sepatu kita sebagai ganti membasuh kaki. Ini artinya seandainya kita wudu, ya, selesai wudu baru kita pakai sepatu, ya. Setelah wudu sempurna kita pakai sepatu, maka sepatu ini kita pakai terus. Seandainya wudu kita batal, ya, seandainya wudu kita batal, maka kita kan ingin sholat wudu lagi, otomatis kita wudu seperti biasa. Nah, ketika membasuh kaki ini nggak perlu dicopot sepatunya, cukup dengan mengusap sepatunya saja, ya, nggak usah membasuh kakinya. Ini diperbolehkan bagi orang yang tidak bepergian sehari semalam, bagi yang sedang dalam perjalanan atau musafir 3 hari 3 malam. Ini, ya, sudah terangkan bagaimana cara mengusapnya kemarin. Nah, pembahasan kita pada siang hari ini insyaallah taala yaitu mubtilatul mashi salasatun. Perkara-perkara yang dapat membatalkan hukum membasuh sepatu. Jadi kalau terjadi 3 perkara ini, maka kita tidak diperbolehkan lagi membasuh sepatu. Tapi harus gimana? Harus copot sepatunya, kemudian membasuh kakinya. Ini, ya. Nah, apa saja itu? Yang pertama, khal'ul khuffi kullihi aw ba'dihi walau yasiran. Seseorang batal hukumnya diperbolehkan mengusap sepatu, ya, ketika sepatunya itu copot atau dicopot, ya. Misalnya kita wudu nih, kemudian setelah wudu kita pakai sepatu yang memenuhi syarat, ya. Nah, kemudian belum batal wudu kita copot tuh sepatu. Nah, ya, berarti kan udah kita copot nih. Walaupun cuma sebelah doang, saya copot nih,
pakai lagi dah sebelah nih, atau copot sedikit sampai terbukanya bagian yang wajib dibasuh ketika wudu, dibuka setengah nih, belum dilepas, dia baru buka setengah doang. Iya kan saya lagi pakai ini nih, niat pakai masul khuf nih, gimana nih? Maka hukumnya batal, ya, hukumnya batal, harus diulangi lagi, copot semua dulu baru pakai lagi, gitu ya. Ini kemudian yang kedua, intihaul muddah, apabila masanya ini waktu yang diberikan sudah habis, ya. Kemarin sudah kita bahas tuh, orang yang tidak musafir sehari semalam, orang yang musafir 3 hari 3 malam. Kalau waktunya sudah habis, maka otomatis dia tidak bisa lagi untuk membasuh sepatu, harus wudu dulu. Kalau misalnya mau ngulangi boleh, tapi wudu dulu sempurna baru pakai lagi sepatunya, ya. Misalnya begini, saya hari ini pakai nih, ya, hari ini pakai, saya wudu, kemudian saya pakai sepatu, ya. Jam 12 saya wudu, kemudian saya pakai sepatu. Nah, jam 3 asar nih, ketika ingin sholat asar, saya buang angin, batal kan wudu saya kan, otomatis saya harus wudu lagi untuk sholat asar. Maka saya wudu, ya, ketika membasuh kaki saya ganti dengan mengusap sepatu. Ini boleh. Sampai kapan ini boleh? Sampai jam 3 besok. Jadi ngitungnya itu, ngitung sehari itu bukan mulai pasang, bukan. Ngitung sehari itu ketika hadas pertama kali. Paham nih? Ya. Kan sehari semalam kita nih, bagi kita yang mungkin yang tidak musafir, kapan ngitung 24 jam ini? Ketika setelah hadas. Jadi wudu jam 12 contoh nih, wudu jam 12 siang. Setelah wudu sempurna kita pakai sepatu, ya. Kita sholat, kita baca Quran. Ketika jam 3 misalnya asar, kita pengen sholat asar, wudu kita batal, kita kentut, kan kita wudu lagi. Ketika wudu, nah giliran untuk membasuh kaki kita ganti dengan mengusap sepatu. Kentutnya jam berapa? Jam 3, berarti batasan Anda boleh mengusap sepatu sampai jam 3 besok hari, jam 3 asar. Artinya kalau sudah jam 3 asar Anda pengen mengusap sepatu, sudah tidak boleh lagi. Jadi gimana caranya? Copot sepatunya, wudu dengan sempurna. Kalau mau pakai begitu lagi, baru pasang setelah wudu yang sempurna. Jelas kira-kira? Paham ya? Ini. Nah, kemudian yang membatalkan yang berikutnya ketiga adalah al-hadatsul akbar, hadas besar. Nah, kalau sudah hadas besar, kita udah wudu nih, udah pakai sepatu, tiba-tiba misalnya kita tidur mimpi keluar mandi atau junub, ya, atau kita kumpul sama istri kita, berarti kan punya hadas besar. Otomatis kalau sudah hadas besar, ya, ini tidak boleh lagi mengusap sepatu, karena mengusap sepatu ini sebagai gantinya wudu ketika membasuh kaki, ya. Tapi kalau hadas besar, ini beda hadasnya tingkatannya. Oleh karena itu kalau sudah punya hadas besar, maka copot sepatunya, harus mandi juga. Jelas kira-kira ini, ya. Jadi itu yang pertama harus perhatikan, itu ketika hadas besar sudah tidak boleh lagi untuk mengusap sepatu, harus mandi juga, lepas sudahnya. Kemudian beberapa masalah yang berhubungan dengan masalah membasuh sepatu atau mengusap sepatu. Yang pertama, la yusannu isti'abul mashi, ya, tidak disunahkan untuk meratakan basuhan. Jadi kita ketika basuh sepatu itu sekedarnya aja. Artinya begini, maaf saya contohin, ya. Jadi nggak usah kita ambil air, kita peperin semua sampai basah semua. Enggak. Karena memang tidak dianjurkan seperti itu, nggak sunnah. Jadi sekedarnya ambil air sedikit, ya. Kemudian caranya begini kan, udah selesai, sekali aja, gitu ya. Karena khawatir kalau seandainya kita ulangi, kita ratakan mengusap dengan air ini sepatu kita, jadi cepat rusak. Karena rata-rata sepatu yang dipakai ini kalau untuk menggunakan masul khuf, apalagi zaman dulu, itu dari kulit, dan kulit kalau terkena air itu biasanya lama-lama, ya, bau gitu kan, rusak akhirnya ini, ya. Nah, ini yang pertama, jadi nggak sunnah, ya, meratakan semuanya. Yang kedua, idza masaha muqiman tsumma safar, apabila, ya, ada seorang membasuh sepatu dalam kondisi dia mukim, artinya tidak musafir, ya. Kemudian dia musafir, wa huwa labisun khuffaihi, dan dia memakai sepatunya. Contoh kayak kita nih, kita nggak musafir nih, jam 12 kita wudu, ya, pengen sholat zuhur, setelah wudu kita pakai sepatu, ya.
jam 3 asar kita kentut, pengen sholat asar nih, kita wudhu lagi, nggak usah lepas sepatu, tinggal musaf aja, ya kan? Nah, setelah sholat asar ternyata kita ingin musafir, pergi misalnya ke Jawa, ke Cirebon, atau ke Sumatera, berarti kan yang tadinya dia mukim sekarang berubah jadi musafir. Nah ya, ini bagaimana? Apakah nanti waktu yang diberikan sehari semalam atau 3 hari 3 malam? Kalau dia musafir kan 3 hari 3 malam. Tapi permasalahannya dia ini ketika mengusap sepatu dalam kondisi mukim. Nah ya, jawabannya adalah falahu an yamsaha alaihima limuddati yaumin wa lailatin min bidayatil muddah. Maka dia hanya diperbolehkan mengusap sepatu selama 1 hari 1 malam saja, mengikuti hukum yang pertama. Jelas? Nah ya, berarti dari jam 3 sampai jam 3 esok hari. Nah setelah jam 3 esok hari dan dia masih musafir, berarti dia wajib nyopot sepatunya, wudhu secara sempurna, pakai lagi sepatunya. Kalau masih dalam kondisi musafir, berarti hitungannya sekarang nggak sehari semalam, tapi 3 hari 3 malam. Jelas ya? Ini sih masalah masul khuf ini sebenarnya di Indonesia jarang dipakai. Cuma ini sekedar kita ngerti aja, ya. Kalau di Indonesia saya yakin jarang dah yang pakai begini nih. Apalagi kalau ngelihat orang masuk masjid pakai khuf, bisa dimarahin pengurus. Ya. Pak, ngapain Pak? Cepet-cepet, padahal itu khuf, ya. Khuf itu ya sepatunya seperti saya katakan kemarin, seperti model sepatu ninja cuma dari kulit. Jadi kalau orang-orang Pakistan atau di Hadramaut pergi haji itu banyak yang pakai. Jadi kita hampir nggak pernah saya lihat. Bahkan mungkin kalau saya bawa contohnya itu ada, ya ada punya, ya. Kalau bawa contohnya mungkin sebagian dari kita baru pertama kali lihat, oh ini khuf namanya nih, gitu, ya. Jadi nggak mungkin seandainya kita ingin mempraktekkan syariat ini, ilmu ini, ya, di rumah kita masing-masing nggak masalah, pakai sekali-kali biar tahu bagaimana Nabi mengamalkan sunnahnya, gitu ya. Nah kemudian ini masalah pertama. Masalah kedua, idza masaha musafiran thumma aqama wa huwa labisul khuffaihi fa fihi tafsir, ya. Seandainya kita sedang musafir sekarang, kalau tadi kan mukim, ya, nggak musafir. Sekarang kita lagi musafir. Lagi musafir, kita pakai khuf, pakai sepatu, ya. Berarti kan kita dikasih waktu 3 hari 3 malam, gitu ya. Nah, di tengah-tengah safar kita niat mukim. Nah, jadi berubah, kebalikan. Kalau tadi awalnya mukim, berubah jadi musafir, ya. Tapi sekarang awalnya musafir, niat mukim. Kapan orang dikatakan mukim? Orang dikatakan mukim itu apabila dia niat menempati satu tempat 4 hari 4 malam tanpa dihitung hari datang sama hari pergi. Contoh nih ya, kita pulang kampung, yang punya kampung misalnya Sumatera, pulang ke Sumatera kan musafir nih, ya. Nyampe di Sumatera misalnya di Jambi, ya, kita niat dalam hati kita, saya di Jambi 4 hari dah atau seminggu dah. Otomatis ketika setelah kita niat mukim, maka kita tidak disebut musafir lagi. Maka selama di Jambi kita nggak boleh jamak qashar karena kita sudah niat mukim. Jelas kira-kira nih? Kadang orang nggak ngerti, ya, niat pulang kampung seminggu, 2 minggu, di sana masih jamak qashar aja. Ya nggak boleh, karena ente niatnya itu niat mukim lebih 4 hari 4 malam. Gitu. Jadi misalnya datang hari Senin, berarti hitungnya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau ente niat nginep selama 4 hari ini di kampung halaman ente atau di tempat manapun, ya yang tadi ente musafir tadi, ya, maka ente sudah tidak dianggap lagi sebagai musafir, dianggap sebagai mukim. Jelas? Kecuali begini, pertama kita pergi ke Cirebon, ya, mertuanya orang Cirebon. Berapa hari sono? 3 hari. Nah, nggak lihat mukim nih, ya, tidak dikatakan mukim, masih musafir. Jadi selama 3 hari boleh jamak balik kosong, ya. Setelah 3 hari kemana lagi ke Semarang, ada mbah sono, ya, Semarang. Berapa hari Semarang? 2 hari. Berarti mukim terus, apa musafir terus tuh? Karena tidak niat mukim selama 4 hari 4 malam, ya. Begitu di mana lagi? Surabaya berapa lama? Wah ini lama nih, ya, seminggu. Berarti ketika nyampe Surabaya sudah putus nama musafir, Anda sebagai mukim di sana. Kalau mukim hukumnya tidak seperti musafir, tidak boleh jamak, tidak boleh qashar. Jelas kira-kira? Ya. Nah, sekarang contohnya seperti itu. Kita pertama musafir nih, ya, pakai sepatu, ya, masuk sepatu. Ketika nyampe di satu tempat, kita niat mukim 4 hari 4 malam atau lebih. Ya, bagaimana hukumnya? Apakah boleh basuh sepatu selama 3 hari 3 malam atau sehari semalam saja?
Ini pertanyaannya, ya. Apa jawabannya? Dikatakan in madha yaumun wa lailatun min bidayatil muddati faqad intahatil muddah fayakhlaq khuffai. Nah, kalau seandainya kita jamak, contohnya jam 12 wudu, ya, kemudian pakai sepatu. Jam 3 ketut, kemudian wudu, musaf sepatu lagi. Ini dalam perjalanan kita musafir. Jam 12 wudu, pakai sepatu, sholat zuhur. Jam 3 batal, kentut misalnya, ya. Wudu lagi ketika basuh kaki, nggak usah basuh kaki, tinggal musaf sepatu. Masih musafir nih. Di tengah-tengah sampai nyampe nya itu misalnya besok jam 4 nyampe di tempat tujuan, sehari semalam di jalan, ya. Nah, kalau sudah lewat 1 hari 1 malam, kan udah lewat berarti sehari semalam nih, dari jam 3 sampai jam 3 lagi, bahkan nyampe jam 4 malah, ya, dan lewat sehari semalam, maka waktu untuk mengusap sepatu sudah habis. Nggak boleh dia mengusap sepatu lagi. Jadi gimana caranya? Copot sepatunya, wudu seperti biasa, baru kita pakai lagi kalau ingin mengusap. Paham? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, idza lam yamdha yaumun wa lailatun fayastamir bil mas'i 'alaihima in mudiya yaumun ila mudiyi yaumin wa lailatin. Kalau seandainya belum sehari semalam, contohnya jam 12 wudu, kemudian dia pakai sepatu sholat zuhur, jam 3 ketut, dia wudu musaf sepatu dalam kondisi musafir. Nyampe tempat tujuan misalnya pagi jam 6, kan belum sehari semalam ya, belum sehari semalam. Jam 6 nyampe tempat tujuan dan dia niat mukim. Sudah saya nginep sini seminggu dah. Nah, berarti kan niat mukim nih. Boleh nggak dia musaf sepatu? Boleh. Sampai kapan? Sampai jam 3 lagi, jam 3 sore. Nah, setelah lewat jam 3 nggak boleh lagi dia musaf sepatu, harus wudu dengan sempurna. Kalau mau ngulangin lagi, ya baru pakai lagi. Paham nih? Nah, ini seandainya kita mau ngamalin saja, ya. Ya, ini apa hukumnya apabila Anda musafir atau bukan, ya. Kemudian kapan dihitung ini orang sebagai waktunya sehari semalam? Ingat, dihitung sehari semalam atau 3 malam mulai dari hadas. Dimulai dari hadas. Baik hadasnya itu sengaja atau tidak sengaja menurut sebagian ulama. Contoh, ya, tadi wudunya jam 12, pakai sepatu jam 12. Itu belum dihitung dari jam 12. Kapan dihitung kita ini satu hari 1 malam? Kalau kita hadas. Misalnya hadasnya jam 4, jam 12 sampai jam 4 nggak kentut tuh, nggak kencing, nggak kentut, pokoknya nggak batal wudunya, ya. Jam 4 baru bersentuhan sama istri, berarti dimulai 1 hari semalam dari jam 4 sampai jam 4 besok, gitu ya. Walaupun hadasnya sengaja atau tidak sengaja menurut sebagian ulama. Menurut sebagian yang lainnya, lihat, ya. Kalau seandainya hadasnya ini sengaja, ya, hadasnya sengaja, maka hadasnya tidak disengaja, bukan karena kehendak dia. Seperti apa misalnya? Seperti kentut kan kita emang bukan keinginan kita, dia pengen keluar sendiri. Kencing, ya, ini keinginan dari tubuh kita, bukan kita yang pengen. Nah, ini otomatis dihitungnya dari berhentinya hadas. Contoh misalnya kita buang air keinginan sendiri atau emang terpaksa? Terpaksa kan, emang dia pengen keluar kan, bukan kita yang nyuruh gitu. Nggak ada orang buang air keluar, nggak ada gitu, ya, emang dia pengen keluar. Berarti kita terpaksa, bukan kita sendiri. Ini dihitungnya misalnya kita buang air itu 5 menit, ya, dari jam 3, kita lihat nih jam, dari jam 3 sampai jam 3:05, ya, buang air. Kan orang buang air kadang lama buang airnya, ada yang gampang, ada yang susah. Berarti dihitungnya misalnya buang airnya 5 menit, dihitung sehari semalam itu dari jam 3:05, bukan dari jam 3, karena dihitungnya dari berakhirnya hadas. Ini kalau hadasnya bukan yang atas kehendak sendiri. Cuma kalau hadasnya atas kehendak sendiri, contoh apa kehendak sendiri? Tidur kehendak sendiri. Sebenarnya bisa nggak tidur, pengen tidur siang. Tidur kan hilang akal, hadas nih. Tapi kehendak sendiri, ini menurut sebagian ulama, ya. Maka dihitungnya bukan dari selesai hadas, tapi dari awal hadas. Kapan itu? Misalnya tidur jam 12, ya, kita udah pakai khuf nih, ya, udah pakai khuf, habis sholat jam 1:30 udah tidur, 1:30 tidur, ya, bangun jam 1:30, tidur sejam, misalnya tidur siang, ya. Apakah ngitung sehari semalam dari 1:30 atau 1:30? Ya, menurut sebagian ulama mengatakan pokoknya dari akhir hadas aja 1:30, gitu ya. Kalau yang sebagian ulama mengatakan enggak,
karena ini hadasnya ente yang pengen tidur, ente yang pengen, ya, maka ente dihitungnya dari 1/2 bukan dari 1/2. Nah, ini ada sebagian mengatakan seperti itu. Pada intinya, ya, pendapat yang sering kita pakai ini adalah dari akhir hadas, selesainya hadas. Jelas ya? Nah, ini masalah-masalah yang berhubungan dengan masul khuf. Nah, ya. Kemudian idza naza'al khuffain ba'da lubsihima, permasalahan baru. Kalau seandainya kita sudah pakai sepatu, kemudian kita copot, gimana hukumnya nih? Ya, in kana ghairu mutatahhir fa yajibu 'alaihi wudu' lis-shalah. Kalau kita udah pakai sepatu nih, ya, kemudian kita sholat, kemudian batal, kita copot sepatu kita, maka dia wajib wudu lagi dengan sempurna. Ya, jadi nggak boleh tuh, udah dah, saya pakai lagi sepatunya, saya basuh, karena udah dicopot, nggak boleh. Ya, tapi kalau misalnya dia masih suci, ya, masih punya wudu, sepatunya dicopot sama dia, gimana hukumnya? In kana bi tuhril lubsi ay lam yanqadi wudu, yang lam yantaqid wuduhu ba'da an labisa khuffaihi fala syai'a alaihi li'annahu mutawaddi wal muddah lam tubda. Kalau seandainya kita wudu nih pakai sepatu, ya, kita wudu pakai sepatu, sholat, terus kita copot, ya kan, kita copot, gimana hukumnya? Kalau ente belum hadas, kan belum hadas nih, berarti ente kan masih punya wudu, silakan tinggal pakai lagi, sama seperti dari masa awal, karena belum ada hitungan. Paham maksudnya? Karena belum hadas, kita wudu pakai sepatu, habis sholat kita copot, gerah nih, gatal-gatal, kita copot nih. Apakah harus kita wudu lagi baru pakai sepatu atau enggak? Karena ente masih punya wudu, belum batal, maka silakan tinggal pakai sepatu lagi, karena belum dihitung masanya. Ya, tapi seandainya wa in kana bi tuhril mas'i intaqadu wuduhu ba'da lubsihima fatawadda wa masaha 'alaihima. Ya, kalau seandainya kita udah wudu pakai sepatu, sholat, kemudian kentut, ya kan? Kentut, kita copot sepatu kita. Nah, tadi kan nggak kentut tuh, sekarang kentut, kita copot sepatu kita, maka hukumnya dia wajib nyopot semuanya, wudu secara sempurna, baru pakai sepatu lagi, karena batal tadi dia mencopot sepatu setelah terjadi hadas. Paham nih? Ya, ini masalah-masalah dalam membasuh sepatu. Nah, ada pertanyaan kira-kira. Cuma sepatunya harus memenuhi syarat, ya. Kalau sepatu-sepatu yang pada saya bilang bahan, itu nggak bisa, karena syaratnya itu air nggak boleh tembus ke dalam. Kalau bahan kan tembus, mungkin bahan-bahan kulit atau kaleb atau plastik itu bisa, atau sepatu bot tuh, bot tuh bisa, ya, karena memenuhi syarat, air tidak tembus, ya, kemudian menutupi seluruh bagian. Tapi kalau yang airnya tidak tembus tapi tidak menutupi seluruh bagian yang wajib dibasuh, seperti kelihatan mata kaki, ini juga basah. Ya, ini seandainya di antara kita ada yang mau praktek, hukumnya seperti itu. Ya, jadi ngerti. Tapi mungkin sekali lagi saya katakan di Indonesia mungkin jarang. Kalau buat mau praktek biasanya paling di rumah aja, sekitar rumah. Kalau misalnya kita mau ke masjid, kayaknya agak aneh dilihat orang gitu. Ya, ada orang masuk masjid pakai khuf, wah, kayaknya orang lihatin, ya. Makanya seandainya Anda mau praktek untuk sholat berjamaah di masjid, silakan. Tapi sebaiknya pakai khufnya itu pakai sendal lagi. Itu jadi khuf dulu. Mau ke masjid ini kan jalan kaki nih, dari rumah ke masjid jalan kaki. Sebaiknya setelah pakai khuf pakai sendal. Jadi masuk masjid, khufnya nggak usah dibuka, sendalnya dibuka. Ya, kalau Anda nggak pakai sendal, jalan dari rumah ke masjid, lagi jalanan becek, masuk masjid, otomatis pengurus marah. Bapak copot dong Pak, saya lagi pakai khuf ini mau nyoba nih latihan. Ya copot dulu, kotor maksudnya. Ya, ini karpet kotor semua. Nah, ini akan jadi masalah. Karena itu kalau ingin praktek hukum ini, ya usahakan setelah pakai khuf pakai sandal lagi kalau ingin ke masjid. Ya, jadi di masjid tetap pakai khuf, nggak masalah. Jika pengurusnya bilang, Pak ini kotor Pak, enggak, saya pakai sandal Pak tadi, ini bersih. Sama seakan-akan seperti kita pakai kaos kaki gitu. Kaos kaki kan pakai sepatu dulu, nah, jangan copot sepatunya, bukan kaos kakinya. Sama seperti khuf seperti itu. Jelas kira-kira nih? Ya, ada yang mau bertanya masalah khuf atau di luar masalah khuf? Itu kalau yang itu harus pakai air. Apanya? Berwudunya. Oh iya. Ayam. Ayam. Ya, kalau saya membasuhnya pakai selain air. Oh enggak bisa.
kita masalah membasuh khuf ini, sepatu ini harus menggunakan air, karena sebagai ganti membasuh kaki dengan air. Nggak boleh pakai media lain, ya. Jadi alat bersuci itu cuma dua dalam Islam, air atau debu. Air dalam wudu dan mandi, debu dalam bab tayamum. Insya Allah pembahasan nanti akan kita bahas. Ya, jadi selain kalau dalam masalah khuf nggak boleh saya ganti dengan debu aja, nggak boleh. Dan airnya pun harus memenuhi syarat, ya, harus air yang tahur, suci dan mensucikan. Itu syarat yang pertama dulu bab taharah. Misalnya air kelihatannya bersih, ya, seperti maizon, kan putih tuh, bening, maizon, ya kan? Kalau kita lihat uang itu bening. Cuma boleh nggak kita pakai wudu? Di mazhab kita Syafi'i nggak boleh. Nah, kan ini bening Ustaz, tapi ada rasanya. Ya orang nggak bilang ini air, ini maizon, nah, berarti udah berubah namanya itu. Ini tidak sah dipakai bersuci. Harus yang suci dan mensucikan, yang masih disebut sebagai air, gitu ya. Baik di air sumur, air laut, terserah. Yang penting air. Cuma kalau udah berubah nama, jadi kopi, jadi sirup, jadi merek-merek minuman tertentu, maka tidak sah untuk pakai wudu atau masuk ke sepatu. Jelas kira-kira? Ada lagi mau nanya? Ya, ada lagi. Ya, tapi di luar tema. Boleh. Saya sempat melihat gitu di tayangan televisi bahwa sebagian orang itu dia itu terpenjara, tetapi cara sholatnya itu menggunakan bertayamumnya itu ke tembok-tembok kayak gitu. Itu gimana Mas? Ya, masalah tayamum sebenarnya apa? Ini pertanyaan untuk bab berikut ini. Ya, nggak masalah. Masalah tayamum, tayamum itu sebagai ganti wudu. Ya, tayamum sebagai ganti wudu, badalan anil wudu. Ini diperbolehkan apabila memenuhi syarat. Di antara ya penyebab kita pada tayamum nggak ada air. Ini penyebabnya, ya. Atau ada air, ada benar-benar nggak ada. Ini masalah pertama, nggak ada air sama sekali, itu tayamum. Atau air ada, tapi ada pencegah untuk kita menggunakan air. Airnya ada, tapi misalnya tuh di situ ada sumur tuh, atau ada danau, air banyak. Cuma di depan danau itu singa harus ada 20. Ustaz, kalau saya wudu ke sono, yang ada saya bukan sholat, jadi makanan singa, berarti ada penghalang di situ. Ya, nah ini diperbolehkan tayamum walaupun ada air. Ya, atau misalnya airnya ada, cuma kita punya penyakit luka kulit. Nah, kata dokter, Pak, kalau Bapak wudu, Pak, ini nggak kering-kering, ya bahkan jadi jelek terbekasnya nih, hitam. Nah, berarti ada penghalang untuk kita menggunakan air. Kita diperbolehkan berwudu. Permasalahan sekarang kalau ada orang di penjara, ya di penjara, kemudian dia berwudu, bertayamum. Tayamum ini dengan apa? Dengan debu. Dan tayamum anggotanya cuma dua, wajah sama tangan. Ya, jadi nggak usah tayamum kaki, nggak usah. Wajah sama tangan saja. Ya, dengan apa? Dengan debu. Ya, nah debu ini ma'ruf ya. Kalau kita ini tuh keluar tuh debu, itu namanya debu tuh. Ya, yang menempel-nempel yang halus itu namanya debu. Di mata Imam Syafi'i harus benar-benar menggunakan debu. Baik dia ada di tembok, ada di tanah, ada di ini, di karpet, ada misalnya ada orang berdebu mukanya atau badan berdebu. Habis kerja bangunan debunya banyak banget. Mas bentar Mas, ambil debunya ya, tayamum boleh. Nggak masalah. Ya. Nggak masalah, ya. Pokoknya intinya debu ambil di mana saja. Nah, kalau di penjara bagaimana? Ya, di penjara nggak masalah. Dia bertayamum di tembok, air nggak ada nih, ya, tapi dia pengen sholat, silakan tayamum dengan debu yang ada di mana saja. Mau di tembok, mau di tanah, mau di jerujinya ada debu, diambil, nggak masalah, boleh, ya. Nah ini dalam mazhab kita Imam Syafi'i yang penting harus ada debunya, mau diambil dari mana saja, ya. Nah kalau seperti tempat yang steril, pesawat terbang nih, atau di kapal luar angkasa, kan nggak ada debu tuh. Harus steril bersih. Jadi di mazhab Imam Syafi'i nggak sah. Tayamum kayak pesawat tuh, tayamum sebenarnya di pesawat bener pendapat yang kuat nggak sah. Karena nggak ada debunya. Contoh kalau pesawat berdebu ya orang marah-marah penumpangnya. Mbak, ini gimana sih pramugari ini? Nggak dibersihin apa kan kotor. Otomatis rata-rata ya tempat-tempat seperti itu, kecuali kereta ekonomi misalnya tuh. Kereta ekonomi masih mungkin ada debu. Cuma kalau kereta VIP, udah AC itu semuanya biasa jarang debunya itu. Ya. Kecuali bagian luarnya mungkin ada debunya. Pokoknya pada dasarnya silakan Anda bertayamum dengan debu, debunya ambil di mana saja boleh. Ya, debu di mana saja boleh, nanti dengan syarat-syaratnya ya, seperti di tembok atau di lantai segala macam boleh.
Nah seandainya tidak ada debunya, maka di mazhab Imam Syafi'i nggak sah, ya, karena nggak ada debunya, gitu ya. Jadi gimana kalau debu nggak ada, air nggak ada, maka dia sholat faqidut tahurain, sholat ya dengan cara tidak memiliki dua alat bersuci, air nggak ada, debu nggak ada. Jadi nggak wudu, ya nggak tayamum. Sholatnya gimana? Sama persis seperti sholat biasa, ya. Akan tetapi nanti ketika nanti dia menemukan air atau debu, maka dia wajib mengulangi sholatnya, ya, dengan berwudu atau dengan tayamum. Lalu apa fungsinya sholat? Misalnya gini, kita di pesawat, ya, di pesawat kita pengen sholat, ya, lama nih, berapa jam dari Jakarta ke Saudi misalnya, pengen sholat, debu nggak ada, air nggak ada, ya. Nah ini bagaimana? Maka silakan Anda sholat, ya, pada waktunya. Nanti ketika sampai tempat tujuan, maka Anda wajib mengulangi sholat Anda yang tadi, karena Anda sholat tanpa air, tanpa wudu, tanpa tayamum. Lah fungsinya apa kita sholat kalau suruh ngulangin? Mendingan kalau gitu nggak usah sholat aja, kan otomatis harus ngulangin. Entar aja kalau nyampe. Fungsinya ada. Yang pertama fungsinya, ya, fungsi paling penting, Anda tidak dianggap sebagai orang yang ninggalin sholat seandainya Anda meninggal dunia. Ini fungsinya yang penting, ya. Jadi misalnya kita nggak tahu umur, ya, maaf kita nggak tahu umur. Kita di pesawat bersih, pesawat yang nggak ada debunya sama sekali. Air pakai wudu nggak boleh, jangan Pak, ini buat orang cebok, buat orang ini segala macam, nggak boleh nantinya. Oke, kita nggak boleh nih, ya. Otomatis kita tetap wajib sholat. Nah, ketika sudah sholat dengan cara tidak wudu, dengan tidak tayamum, seandainya terjadi peristiwa air Asia, ya kan, kecebur, jatuh, meninggal, maka ketika meninggal Anda tidak dikatakan orang yang meninggalkan sholat, tapi sudah sholat, walaupun faqidut tahurain, nggak ada wudu, nggak ada tayamum. Tapi seandainya Anda tidak sholat, udah antar aja dah. Saya sholat juga terus juga suruh melangin, wajib melangin, dan antar aja kalau nyampe, ya nggak usah bikin sholat. Seandainya meninggal dunia, maka Anda disebut sebagai tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Yang mana kata Rasulullah SAW, "Idza taraka ar-rajulu sholatan wahidatan muta'ammidan, kutiba ismuhu 'ala babin nar fulan ibnu fulan, fala budda lahu min dukhuli." Apabila ada seseorang sengaja ninggalin sholat fardu sekali aja tanpa udzur, tanpa ada alasan yang diperbolehkan oleh syariat, sekali doang, maka namanya langsung ditulis di pintu neraka, fulan bin fulan, fala budda lahu min dukhuli, maka dia harus masuk neraka. Wah, ini berat ini hadis ini ngeri kita dengar. Kita introspeksi masing-masing, pernah nggak kita ingin sholat sengaja? Ya, kalau nggak tanpa kan kita gitu ngentengin, dah, ntar aja dah. Apalagi kalau dulunya preman, yang nggak bikin sholat, jarang preman bikin sholat, ya. Nah, oleh karena itu, selama ajal kita masih ada, ayo buru-buru taubat. Yang dulu pernah bandel, pernah malas sholat, ya, jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Ayo buru-buru minta ampun sama Allah. Ingat-ingat kira-kira berapa kali sholat yang ketinggalin. Ustaz, saya dulu bandel itu setahun, Ustaz. Wah, mengalami saya, Ustaz, nggak sholat sama sekali. Nggak sholat sama sekali, nggak. Dia tes tahun sholat, iya kurang lebih. Maka Anda tobat sama Allah. Gimana cara tobatnya? Qadha sholat Anda, ya, bayar. Kalau di mazhab kita diperbolehkan, mazhab lain udah, yang nggak sholat udah terserah, tanggung sendiri, nggak bisa qadha Allah. Mazhab kita alhamdulillah pendapatnya agak enak, ya. Silakan Anda mengqadha sholat yang pernah Anda tinggalin, ya. Selama Anda masih hidup, diperbolehkan untuk membayar qadha sholat Anda, ya. Oleh karena itu hati-hati, sholat ini bukan perkara sembarangan nih. Orang-orang tua dulu kalau kita mau pergi, pesannya nggak banyak-banyak. Kita mau merantau nih, pesannya nggak banyak-banyak apa? Jangan tinggalin sholat, itu doang pesannya. Jangan tinggalin sholat. Kenapa? Karena mereka tahu yang terpenting itu sholat. Orang kalau masih ngejakin sholat dengan benar, insya Allah Allah jaga dirinya, Allah jaga dari maksiat. Cuma kalau sholat udah malas, udah ngentengin sholat, ya nggak jauh dah, yang lain-lainnya terikut, ya. Judi gampang, mabok gampang, zina gampang, ya, karena ya perkara yang penting saja udah berani ninggalin. Nah ini oleh karena itu, ayo jaga sholat kita, ya. Seandainya kita pernah ninggalin, dan tanpa uzur, buru-buru qadha, ya. Atau dengan uzur tetap wajib qadha juga. Ini ya, ya seperti itu. Nah kira-kira ya. Jelas ya? Ada lagi mau nanya? Ya, silakan. Lihat di kereta itu orang pakai air aqua gimana? Wudu pakai air aqua. Ada orang wudu pakai air aqua, boleh nggak? Nggak masalah. Yang penting memenuhi syarat suci dan mensucikan, gitu ya. Dan airnya banyak, kecuali ya dalam kondisi orang nggak ada air ada,
dan dibutuhkan untuk minum, nggak ada lagi selain itu. Kalau seandainya dia nggak minum bisa berbahaya buat kesehatan atau bisa sampai meninggal dunia, maka ini kita nggak boleh pakai air buat wudhu. Silakan ada tayamum, itu air kasih buat minum. Jelas kira-kira nih? Kecuali ya yang kehausan ini orang yang tidak dihormati, makhluk yang tidak dihormati dari segi syariat. Siapa diantaranya orang yang tidak terhormat dari segi syariat? Yang pertama, tarikus sholat, orang yang ninggalin sholat. Ini tidak terhormat dalam syariat. Seandainya ada orang nggak sholat nih, mau tahu kita nggak pernah sholat, kehausan, kita mau wudhu nih, Pak jangan wudhu Pak, saya mau minum Pak. Lu nggak sholat kan? Iya, udah mati aja. Kecuali dia mau tobat, udah Pak saya tobat, saya mau sholat, nah, boleh dah tuh. Kalau masih enggak, saya nggak mau sholat, ya udah biarin, karena dia tidak terhormat dari segi syariat. Kemudian kafir harbi, orang kafir non muslim yang memerangi kita, itu nggak terhormat. Misalnya ada orang muslim kehausan, pengen mati, kita pengen wudhu, wudhunya pakai udah. Kalau dia merangi kita, ya cuma kalau kafir biasa nggak merangi kita, terhormat, kita kasih dia. Ya, termasuk juga yang tidak terhormat adalah azani muhsan, orang yang zina. Ya, orang yang sudah pernah menikah, sudah pernah merasakan hubungan seksual dengan istri pasangan yang sah, kemudian dia zina, ini tidak terhormat. Nah, ya, oke, hukumnya hukum rajam sampai mati. Hati-hati zina nih, ya perempuan tidak kita laki-laki nih. Mungkin kita gak tergoda sama harta, gak tergoda sama tahta. Cuma kalau perempuan susah kita. Ya, perempuan cakep teman kita, lupa dan segala-galanya. Ya, coba dah kalau perempuan kalah mungkin. Dan kata Rasulullah, senjata terkuat iblis godain laki-laki itu perempuan. Nah, ya, jadi banyak orang murtad, banyak orang korupsi, banyak orang macam-macam, itu penyebabnya karena kalah sama perempuan. Hati-hati nih sama perempuan. Ya, jadi hati-hati. Jadi kalau zina, orang yang berzina sudah pernah menikah sah, tetap zina, kehausan, biarin aja kehausan mati. Ya, kita pakai buat wudhu, gitu ya. Kemudian makhluk yang tidak terhormat juga babi dalam Islam terhormat, ya, najis, ya. Kemudian kalbul akur, anjing galak, anjing yang biasa gigit orang, yo ngejar-ngejar orang, kehausan pengen mati, biar aja mati. Kita pakai wudhu air. Ya, itu diantara orang makhluk Allah yang tidak terhormat menurut syariat. Seandainya kita punya air, dia kehausan, maka dahulukan untuk berwudu, gak usah minum, kasih minum dia. Kecuali mereka mau tobat misalnya, ya dipersilakan. Jelas kira-kira? Ada lagi? Ya, nggak ada ya, cukup yang satu ya. Ya, selesai pembahasan kita masalah mengusap sepatu. Insya Allah besok kalau tidak ada halangan, pembahasan kita berikutnya kalau nggak salah adalah bab tayamum. Bab yang membahas tentang tayamum, bagaimana hukum tayamum, bagaimana tata caranya, ya akan kita bahas besok insya Allah taala. Cuma mungkin karena waktu tinggal 2 hari, ya Rabu sama Kamis, tayamum pembahasannya banyak, ya mungkin bersambung bulan berikutnya, episode berikutnya, gitu ya. Kita tutup dengan suratul Fatihah. Temuan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ilmu yang kita bahas di siang hari ini bermanfaat buat kita, menambah khazanah kita tentang ilmu syariat agama Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan menambah cinta kita pada Allah, cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan kita mohon mudah-mudahan mati kita nanti dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه